Ada yang udah sembuh 5 tahun, ada yang bertahun-tahun udah sembuh. Kok tiba-tiba muncul sih Bun sensasi asam lambung mulai lagi dari nol? Ini kenapa? Apa yang terjadi? Jadi banyak ya kemarin itu yang ngechat aku. Bun, aku udah sembuh 5 tahun, udah sembuh 2 tahun, udah sembuh 3 tahun, udah sembuh 5 bulan. Kok muncul lagi sensasinya nih Bun? Kenapa ya? Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Terima kasih ya teman-teman yang selalu setia menonton video-video aku dan juga yang sudah subscribe, like, comment, and share. Semoga channel ini makin berkembang, makin bermanfaat untuk orang banyak karena memang tujuan utama aku ingin memotivasi banyak orang, ingin menjadi kalian lebih semangat lagi melawan asam lambung GERD karena kalian gak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi kalian hingga akhirnya saat ini aku udah bisa normal lagi makan, kemudian normal beraktivitas lagi, aku udah bisa kemana-mana. Karena kemarin ada yang komen, Bun udah bisa perjalanan jarak jauh ya. Alhamdulillah sih udah bisa ya. Dari tahun kemarin aku juga udah bisa naik pesawat ke Sulawesi, kemudian aku udah bisa naik kereta, aku udah bawa motor jarak jauh dari Jakarta ke Serang, dari Jakarta ke Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ingat perjuangan aku udah sampai meneteskan air mata ya, karena kurang lebih 2 tahun aku berjuang sendirian karena aku jauh dengan keluarga ya. Mudah-mudahan kalian termotivasi dan terinspirasi ya dengan apa sih pengalaman pribadi aku ya. Aku tuh nggak mudah untuk melawan semua ini. Aku butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh butuh kesabaran banget dan juga butuh air mata yang luar biasa. Aku pada saat itu berjuang, tapi alhamdulillahnya Allah mendengarkan doa-doa aku dan beri aku kesembuhan. Aku pengen juga kalian terbebas dari yang namanya asam lambung GERD, anxiety, bisa normal lagi beraktivitas, makan normal. Tapi meskipun kita udah sembuh, tetap harus menjaga 3P-nya ya, karena kambuhnya itu cepat. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi ya, menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Kenapa? Karena sudah banyak banget ya yang nanya terkait asam lambung GERD ya. Jadi di IG aku itu udah ribuan ya, bahkan udah lebih dari 10.000 kali yang WA aku ya, yang DM aku juga. Tapi aku itu kalau misalnya buka DM luar biasa banget ya. Kalau misalnya buka 2 jam itu hanya beberapa komentar karena tanya jawab gitu ya. Jadi saran aku kalian nonton video-video aku ya, karena aku tuh nggak semua DM aku baca. Jadi kalau misalnya ada yang udah ngeluh, Bun kok nggak baca-baca DM aku, kok Bun nggak baca-baca chat aku, kok nggak baca-baca WA aku, karena aku tuh nggak punya admin ya. Jadi aku tuh semuanya sendiri karena aku juga sambil kerja, aku juga aktif di sosial media yang lainnya, dan juga aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalian maklum ya. Oke, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian. Bun, aku itu udah sembuh ya 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 bulan. Sudah banyak yang sembuh ya. Bun, aku udah sembuh bertahun-tahun, tapi kok sensasi ini malah muncul lagi. Bun, udah berapa lama sembuh? Jadi aku itu benar-benar tidak merasakan sensasi dari tahun 2021. 22 awal lah ya. Alhamdulillahnya aku mulai normal. Kalau misalnya saat ini kamu nggak, Bun, aku itu kalau misalnya lagi mulai moodnya nggak baik, kalau mau haid ya, atau mungkin kalau aku lagi kecapean, itu mood aku lagi nggak enak, dan aku tuh nggak boleh telat makan intinya saat ini. Jadi kalau puasa ini sih alhamdulillahnya lancar. Yang penting kita mengatur pola makan pada saat sahur, mengatur menu-menunya, dan juga pada saat buka diperhatikan ya. Videonya sudah aku share, tips puasa, tips berbuka puasa tanpa sensasi asam lambung. Nah, jadi banyak yang komen, kenapa sembuh bertahun-tahun tiba-tiba sensasi itu muncul lagi. Ini luar biasa banget. Dan biasanya kalau misalnya asam lambung yang kambuh, yang udah sembuh bertahun-tahun itu lebih parah sensasinya. Kenapa? Karena luka yang sudah lama itu nanti bakalan muncul lagi. Itu kan udah luka ya. Jadi kalau misalnya dia kambuh lagi itu bakalan sensasinya kadang lebih parah. Ini pengalaman aku dan teman-teman aku juga yang pernah kambuh. Kenapa? Karena asam lambung kambuh ini disebabkan beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah dari pola hidup ya, kemudian pola pikir, pola makan. Intinya dia melanggar 3P-nya. Kita bukan berarti nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Boleh, tapi ingat kita itu punya riwayat GERD, asam lambung anxiety. Jadi kalau yang udah punya riwayat GERD anxiety itu mungkin kalau sembuh total dari awal lagi yang 100% ya, mulai sembuh lagi kayak awal itu sulit ya.
kita tuh memang harus menjaga. Dokter aku juga bilang, ini bisa sembuh, tapi kalau misalnya mau dari awalnya kayak nggak ada gangguan lambung sama sekali, itu susah. Kita tuh kalau yang udah dari riwayat ya, ada riwayat, jadi kita harus, harus sadar diri. Aku nih ada riwayat asam lambung, GERD, anxiety apalagi. Aku nih ada gastritis, apalagi aku yang udah ada radang lambung, ya. Udah ada gastritis, ada kecemasan, ada anxiety psikosomatis. Jadi aku tuh harus sadar diri. Nggak boleh berlebihan, makan nggak berlebihan, kemudian nggak boleh begadang. Pokoknya semuanya itu harus sesuai dengan porsinya. Kemarin itu ada yang udah 5 tahun, nangis-nangis, nelfon aku. Ternyata dia kenapa? Dia itu hobi banget makan sambal. Dia sering bikin ayam goreng, kemudian bikin sambal geprek. Dia makan kadang 3 kali sehari, makan yang pedes-pedes geprek. Kemudian dia suka ngopi. Karena itu penyebabnya. Dia udah 5 tahun loh sembuh. 5 tahun sembuh aja masih kambuh. Apalagi kalau misalnya kalian yang baru membaik 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Itu bisa kambuh kapan aja. Makanya kenapa aku sampai dengan detik ini masih memantang beberapa makanan seperti pedas, kecut, soda, kopi. Aku tuh masih mengurangi, apalagi soda aku tuh udah stop sama sekali. Cabai-cabai kalau pedas lada aku masih mau, tapi kalau cabai-cabean aku udah kalau balado biasa mungkin aku masih mau, karena memang dari kecil aku nggak suka pedas ya. Kalau kopi aku udah stop banget, kemudian kafein, teh masih bisa aku konsumsi, tapi kalau kopi enggak. Kemudian soda udah nggak sama sekali ya. Jadi caranya agar nggak mudah kambuh-kambuhan, kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat. 3P, pola pikir, pola makan, pola hidup sehat. Dan tentunya dibarengi dengan olahraga. Kemarin juga ada yang udah sembuh 2 tahun. Ya, ini ibu-ibu. Bun, aku itu udah sembuh 2 tahun, Bun. Tapi kok bisa kambuh lagi? Setelah aku korek-korek nih, aku selidiki apa yang terjadi. Ternyata dia kan punya bayi, ya, punya bayi baru lahir. Kemudian dia itu stres karena ada masalah lain lah, ada masalah keluarga lah. Kemudian dia sering begadang, sering nangis. Nah, itu adalah pemicunya. Jadi memang asam lambung muncul itu bukan tanpa sebab, ya, karena ada sebab akibat. Kalian juga pasti tahu ya. Kemudian ada yang udah sembuh 5 bulan. Bun, aku udah sembuh 5 bulan kok kambuh lagi ya, Bun ya. Kenapa? Setelah aku cross check lagi, kamu ngapain aja sih? Ternyata apa? Itu kerjanya shifting. Kerjanya shifting ya, kerjanya di rumah sakit, cowok. Kerja shifting. Dia sering begadang. Jadi biar dia nggak ngantuk, dia kalau misalnya lagi jam istirahat malam, kerjanya ngapain? Ngerokok sama ngopi. Itu juga nggak baik. Jangan berlebihan. Jadi kalau bisa, kalian yang ada riwayat GERD, asam lambung, anxiety, kalau bisa stop deh ngerokok. Buat apa sih ngerokok? Kadang aku mikir gitu, gerget ya sama anak cowok. Ngerokok itu gak bakalan bisa menyehatkan badan, gak bakalan dapat apa-apa, malahan duit kita habis. Aku tuh kadang suka ngomelin teman-teman aku loh. Sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian masih punya masa depan. Aku tuh kadang suka kayak gitu ya. Jadi, aku sarankan ke kalian, aku bagi tips. Kenapa? Karena asam lambung GERD itu gampang kumatnya, susah penyembuhannya. Jadi, untuk menghindari asam lambung GERD, tidak kambuh-kambuhan, kita makannya tepat waktu. Porsinya sedang kecil lah ya. Kalau masih berjuang, sering porsi kecil tapi sering. Apalagi yang ada gastritis. Kemarin juga banyak yang komen, Bun, aku tuh udah gak ada sensasi, Bun, udah gak perih lambungnya, udah enak makan, tapi masih sensasi begah-begah, masih sendawa-sendawa. Itu adalah sensasi terakhir juga yang aku alami pada saat itu. Caranya bagaimana? Tetap terapkan jadwal makan 2 jam sekali dengan porsi kecil. Menunya diperhatikan, minum air hangat, kemudian minum madu, minum jahe, minum kunyit, seperti yang aku videokan itu. Lama-lama juga sembuh kok ya. Dan proses penyembuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi mentang-mentang aku sembuh minum ini, kalian juga mau ngikutin, tapi kok gak sembuh-sembuh, itu semuanya butuh proses, tergantung dari kondisi lambung masing-masing orang. Aku misalnya minum obat 3 bulan, setelah endoskopi alhamdulillah membaik. Kan ada yang berbulan-bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang lebih dari 5 bulan. Itu tergantung kondisi lambung kita masing-masing. Dan yang memberikan obat-obatan itu adalah hanya dokter. Aku itu bukan dokter, aku hanya punya pengalaman ya. Jadi aku selalu menyarankan ke kalian, kalau mau konsultasi terkait obat-obatan ya,
silakan ke dokter. Ada yang fotoin terkait radangnya, amandelnya. Aku tuh nggak punya ilmu kesehatan, ya. Aku itu hanya punya pengalaman aja. Jadi kalau konsultasi terkait obat-obatan, misalnya ada luka lah di tenggorokan, ada apa dan lain-lain sebagainya, konsultasinya ke dokter aku hanya berdasarkan pengalaman pure yang aku alami dan yang aku lakukan. Jadi tips-tips yang aku bagikan itu adalah yang udah aku lakukan sendiri, seperti itu ya. Jadi kuncinya terapkan 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Makannya jangan berlebihan juga, jangan begadang. Kemudian jam tidurnya diperhatikan, tidurnya setengah 10, bangun jam 5, itu keren ya. Kemudian olahraganya juga diperhatikan. Misalnya sebelum mandi pagi nih, olahraga dulu. Peregangan yang penting, keringatan sedikit, 15 menit, 20 menit, udah cukup ya. Setelah subuh misalnya, seperti itu teman-teman ya. Agar asam lambung nggak sering nyolek-nyolek, nggak sering muncul-muncul, seperti itu. Aku juga nggak ada obat khusus kok pada saat itu. Aku tuh memang harus yakinkan ke diri kalian. Aku juga yakin, aku yakin sembuh. Gitu, ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat video aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, agar makin berkembang dan aku makin semangat buat videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.